selamat siang teman-teman. Salam dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, saya sekarang sedang berada di Desa Linggajati. Di belakang saya adalah gedung perundingan Linggarjati. Teman-teman masih ingat tentang perundingan Linggarjati yang ada di buku sejarah? Mungkin sudah lupa-lupa ingat ya. Nah, kebetulan pas sekarang saya lagi di sini nih, dan saya mau mengajak teman-teman ke sebuah tempat bersejarah yang menjadi tonggak dari diplomasi perjuangan antara Indonesia ya waktu itu ya, untuk mendapatkan kembali pengakuan dari Belanda. Nah, kita mulai yuk. Kita akan simak sebentar, mungkin sekitar 15 menit ke depan. Nah, ini dia gedungnya, gedung perundingan Linggarjati di sebuah bangunan Belanda, kolonial Belanda di Desa Linggajati. Ini sebenarnya di pertengahan antara Cirebon sama Kuningan, jadi di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah, ini tempatnya. Nah, saya nggak sendirian teman-teman. Saya akan didampingi oleh Pak Agus ya, sesama rekan guide, tapi sudah sangat senior. Udah berapa lama jadi guide Pak? 28. Ih, 28 tahun ya ampun, sudah ini nih sudah sangat tahu asam manisnya dunia pergaitan ya. Oke, kita mulai jalan-jalan yuk. Ya, kita masuk ya ke sini ya. Nah, ini museum ini di bawah Departemen Pendidikan Budaya Kementerian Dinas Kebudayaan ya. Ikut. Ya. Selamat siang. Tiketnya 2.000 saja ya. Kita akan masuk, kita akan lihat. Nah, sebelum kita ngobrol nanti sama Pak Agus juga ya. Jadi teman-teman, jadi perundingan Linggarjati ini berlangsung selama itu ya Pak ya? 3 hari. 3 hari. 11 sampai 13 November 1946. 11 sampai 13 November. 13 November 19. Ini ya 10 karena itu udah mulai datang. Oh ya, oke. Jadi tahun 46 selama 3 hari. Nah, jadi sekilas dulu ya teman-teman. Jadi kan dulu kita Indonesia merdeka tahun 45. Belanda itu kan mencoba untuk kembali lagi ya. Untuk coba balik lagi ya dengan mengirim tentaranya dan segala macam ya. Dan akhirnya kita ada perang gerilya kan untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Dan waktu itu Belanda juga cukup kewalahan melawan tentara-tentara kita yang bergerilya. Akhirnya waktu itu Belanda lah yang punya inisiatif melakukan perundingan diplomasi ya. Ya, jadi ini perundingan Linggarjati adalah awalnya perundingan diplomasi antara Indonesia dan Belanda ya waktu itu. Kita sekarang kita dengarkan ceritanya Pak Agus ya. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin di sini kami akan berikan dulu itu mengenai riwayat singkat gedung perundingan Linggarjati. Dan sini dulunya pada waktu tahun 1918. Nah, ini bangunan ini kebetulan itu masih gubuk, nah itu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Orang Kuningan asli. Iya. Nah, ini marketnya ya. Nah, ini market bangunannya. Kemudian tahun 1921 Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tersana, yang punya pabrik gula Cirebon, dan dibangunlah menjadi semi permanen setengah bata. Kemudian 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Panos dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini. Oh, gede dan ya, dijadikan Wisma Belanda. Ini marketnya besar sekali ya. Nah, ini kemudian tahun 2005 seperti di Hotel Restore. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian 45 sampai 46 Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu perundingan sini dulu itu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat jadikan markas Belanda, lalu sini dari kedua. Dan tahun 50 sampai tahun 75-nya jadikan sekolah dasar, nah itu selama 25 tahun. Dan tahun 6 baru renovasi dibuka di museum sampai sekarang. Nah, ini market perundingannya untuk menggambarkan suasana waktu perundingan seperti ini. Ini suasana lagi perundingannya seperti ini apa ya? Iya, nah yang sebelah timur ini perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, ini ada 4 orang yang dikelola Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Adnan Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Oke, 4 orang dari Indonesia dan 4 orang dari Belanda. Belanda. Nah, itu yang dikelola Profesor Insinyur Semerhard. Anggotanya Panpul, Debur, dan Panmo. Kemudian satu orang ini penengah peringatan Lord Kiran dari Inggris. Okay, nah, sini juga ada penutulannya atau pencatatnya. Ini ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Sepudin, dan Ali Budiarjo. Oke, baik. Oke, untuk kita mulai di dalam sini. Kita masuk ya. Jadi ini dulunya rumahnya Bu Jasitem, bukan jas merah tadi kata Pak Jas hitam ya. Jas hitam yang menikah sama orang Belanda ya Pak ya, dan akhirnya menjadi jadi hotel ya tempat ini ya.
Nah, ini ruangannya seperti ini ke ya, sana. ruangannya ya. Semua yang ini ke sana udah ada pikas semua. Jadi ruangan tempat diplomasinya di sini, Pak? Ruangan ini, ya. Di ruangan ini, oke. Baik, waktu itu idenya siapa, Pak? Tempat ini akhirnya dijadikan tempat perundingan antara Indonesia sama Belanda. Nah, ini mengapa perundingan diadakan ini atas ide Ibu Maria Ulfa Santoso, yaitu Menteri Sosial pertama Indonesia. Menteri Karena Sosial. antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas rujukan Ibu Maria Ulfa itu. Yang beralasan karena sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Oke. Jadi waktu itu kan kalau mau dipilih antara Jakarta sama Yogyakarta ya jauh Iya, ya Pak jauh, ya. jadi ngambil tengah-tengah. Ambil sini. tengah-tengah di Kuningan, dan kebetulan waktu itu yang mengusulkan Ibu Maria Ulfa, dia Menteri Sosial dan anaknya orang Kuningan ya. Iya, anak-anak Bupati Kuningan. Bupati Kuningan. Nah, ini suasananya. Teman-teman, jadi suasana di Desa Linggajati ini memang sedikit ke bukit, teman-teman ya. Ya. Jadi suasananya memang udaranya sejuk, mungkin dulu jauh lebih sejuk ya Pak ya. Karena ini mungkin ada di kaki Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai. Iya. Ini suasana zaman dulu ya. Nah, itu waktu tahun 75, nah itu sebelum direnovasi. Sebelum direnovasi. Iya. Oke, ya. Jadi kita bisa ngebayangin ya teman-teman, pada saat itu ya 4 orang dari Indonesia, 4 orang dari Belanda yang sebenarnya berseteru ya. Ya. Sebenarnya berseteru, tapi mereka akhirnya tinggal di sini selama 3 hari. Iya. Ya, nginepnya di sini, Nginep di sini semua. berundingnya di sini, tapi mereka nggak ini ya Pak, nggak bertengkar ya. Enggak. Iya. Lagi bisa kamar, cuma di belakang itu pakai connecting. Bisa kamar ya. Ini tempatnya nih Nah, teman. ini sama di waktu tahun 75 juga nih. Iya, oke. Nah, ini ruangan ini yang lagi di Ya, perundingan seperti ya. Cuma ini di luar sini ada barang-barang yang aslinya tuh ya. Yang barang-barang yang asli tinggal terus depan aja yang ini. Ini juga udah malam renovasi nih, kulitnya udah diganti, tinggal tulisan fungsinya aja. Kemudian ada piano juga nih, barang-barang peninggalan dulu. Cuma ini aja. Oke, ini barang-barang penyanyi. Ini suasana lagi perundingannya. Oh, bukan ya? Bukan. Itu mah ya. Maksudnya nanti ada di sana Oh fotonya. ya. Nah, kalau yang ini suasana replika lagi perundingannya seperti itu ya. Sebelah Ya. kanan yang delegasi Iya, Indonesia. Di sini Dari Belanda, yang di tengah-tengah itu penengahnya mediator ya, Lord Kilian dari Inggris ya. Ya. Nah, terus bagaimana di sini notulennya? Notulennya di sini. Ya, terus bagaimana hasilnya, Pak? Hasil dari perundingan Linggarjati waktu itu? Nah, itu ada hasilnya di sini cuma mendapat intinya cuma ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya itu Ratu dari Belanda. Oke, jadi tapi itu hasil perundingan Linggarjati. Tapi kan akhirnya tidak diturutin ya Pak ya? Iya. Masih gagal lah hasilnya. Gagal. Akhirnya Berapa orang? akhirnya ada perundingan yang berikutnya lagi ya. Perundingannya waktu itu di kapal perang nih teman-teman, Renville. Perundingan 47-nya. Renville tahun 47. Lalu Royan, masih belum berhasil juga ya Pak? Ya, Lanjut Royan lagi 48, ke ya. Room Royen di 48. Ya, ini Room Royen ya. Ini ya. Ya. Terus Kemudian baru nanti lanjut ke gagal lagi. KNB, Komisi Meja Bunda di Den Haag, Belanda. Ya, ada fotonya Pak. Ada fotonya sebelah sini. Oh, baru yang terakhir itu di konferensi meja bundar di Belanda di Den Haag tahun Ya, 48 ya. 49. 49 ya. Yang akhirnya resmi tok Belanda mengakui kedaulatan Indonesia ya. Jadi panjang perjalanannya teman-teman. Setelah Indonesia merdeka karena Belanda masih pingin balik lagi. Jadi kita perjuangannya tidak saja melalui perang gerilya ya untuk mempertahankan kembali Indonesia, tapi juga melalui diplomasi. Nah, ini jadi tempat inilah yang sangat berjasa nih, saksi bisu ya. Ya, tempat diplomasi pertama antara Indonesia dan Belanda ya. Waktu itu berarti sebenarnya Indonesia dan Belanda sudah sejajar ya, Pak ya. Sudah sejajar ya karena bersisian gitu. Oke, nah ini ruangan apa Pak? Ini ke kamar tidur. Kamar tidurnya. Iya. Jadi waktu itu delegasinya tidurnya di sini ya. Nah, ini delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia. Ini kursinya masih asli Pak? Cuma yang di kamar ini udah ada pikas semua juga. Cuma nggak yang merubah bentuk aslinya. Kemudian sini juga ada foto panosnya nih. Nah, ini foto panos, ini foto yang pertama kali ngebangun. Waktu tahun 1930. Oh, ini foto orang Belanda yang ngebangun tempat ini jadi hotel ya? Tahun 1930. Wisma Belanda. Iya. Oke. Jadi sebelum dipakai sebagai tempat perundingan, tempat ini adalah Wisma Belanda atau hotel ya Pak ya. Lalu setelah kecepatan, kalau yang ini kamar orang Belandanya ya, yang delegasi Belanda. Belanda 2 kamar. Oke. Cuma pakai connecting door. Oh, connecting door 2 kamar. Wah, sebenarnya wismanya
daripada di Jakarta atau Jogja jauh ya. Iya. Di sini tempatnya enak, adem ya. Oke, terus apa lagi Pak yang bisa Kita lihat ke ditunjukin? sana, ke ruang makannya mungkin. Oh, ini suasana. Ada ruang makan. Oh, kalau suasana ini waktu di Istana Merdeka Jakarta. oh, ini kan sudah diakui kedaulatan Ya, ya. setelah dari Istana KMP. Merdeka ya. Nah, ini yang tahun 49 nih. Ya. Ya, bendera Belandanya diturunkan ya, teman-teman ya, di Istana Merdeka. Oke, ini suasana. Oke. Kita lanjut lagi 5 menit terakhir mungkin ya Pak ya. Iya. Kita lihat hotelnya cukup besar sekali sebenarnya ya. Waktu Ya, itu ini berarti luas bangunan ini 800 meter persegi. Oh, Luas oke. bangunan terdiri dari 6 kamar, 1 kamar mandi aja. Oh iya baik. Iya. Nah, sini ini ada foto bangunan juga nih. Nah ini foto bangunan saat langsungnya perundingan. Tahun 46 seperti ini keadaannya. Nah ini dari Jogja dan Jakarta ke Cirebon naik kapal udara ini yang bisa standar laut. Nah ini berhentinya di Pelabuhan Cirebon di atas air. Oh, jadi mereka waktu itu para delegasi Belanda ke Cirebon dulu Iya. naik pesawat, tapi pesawatnya ini Iya. pesawat amfibi. Ya. Oh, mereka naik ini, tapi ke Cirebon dulu. Oh, Dan dari Cirebon ke sini naik kendaraan roda 4. naik Yang kendaraan ini. roda 4. Mereka Kebetulan saya jalan sama penangan tahun 46 juga ada pada saat itu. Oh, iya iya iya. iya. Oke. Nah, Oh, sini jadi ada ruang begini. makannya. Nah ini barang-barang koleksinya yang artinya ditaruh di sini semua. Ini ada kursi, meja, lemari, dan kaca ini masih sama, masih aslinya. Ini tempat makan ya. Mereka makannya bareng-bareng tuh orang Mungkin Indonesia sama. Pas itu gantian. Oh, Karena gantian. mungkin menunya beda mungkin. Karena juga kursinya cuma 4. Kursinya cuma 4. Iya. Oke. Nah, ini Nah ini di tempat tinggal Sultan Syahrir yang bertempat di bawah sana di belakang Hotel Linggajati. jadi Sultan Syahrir itu salah satu delegasinya ya. Ya, ketua delegasi dari Indonesia. Ketua delegasi dari Indonesia. Oke, kita lihat lagi tempat terakhir mungkin Nah, ya. kita lanjut ke Iya. kamar mandi. Jadi selama kuningan, karena di sana nggak ada kamar mandi, nah ini mandinya si Simak pakai kamar mandi. Oh, iya. Cuma 1 kamar mandi yang bisa dipakai pada saat itu. Coba Cuma kita ini. lihat kamar mandinya. Iya. Nah, ini museumnya sudah ramai sekali teman-teman. Tadi saya lihat udah banyak rombongan sekolah anak-anak juga ya. Iya, Sehari iya. bisa. Iya. Oh, ini tempat mandinya. Oh ya, penuh tuh. Airnya masih penuh ya. Oke. Setiap hari kunjungan berapa ribu orang, Pak? Kalau untuk weekend mungkin 2.000 masuk. Oh wow. Iya. Oh, ini contoh wartawannya Dan teman-teman. ini waktu Jadi, mengetik naskah berita ini juga di tempat tinggal Sultan Syahrir yang bertempat di bawah sana di belakang hotel. di belakang. Oh, Di- Sultan Syarif tinggal di belakang. Di belakang sana di belakang Hotel Linggajati. Oh, ini jadi yang mengetik ya suasananya Iya, ya diketik ya. naskah Naskah beritanya langsung diketik nih orang-orang asing nih. Iya. Tadi di bagian sana saya lupa ambil gambar itu wartawan Indonesia yang terkenal juga Pak. Siapa tadi? Wartawan seniornya. Pesan Anwar. Rosihan Anwar ya ketika masih muda ya. Nah ini ruang pertemuannya. Hmm. Nah ini di ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Laut Kiran, nah itu cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai. Nah beliau duduk di kursi panjang ini. Oh, Nah ini gambarannya seperti ini. oke. Nah beliau nggak ikut berunding di sana, dan sana sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Oh, jadi Pak Soekarnonya malah nggak ikut ya? Nggak ikut Dia hanya berunding, bertemu nggak sama ikut mediatornya sama di sini nih. Yang tadi mediatornya Lord Killian Lord yang dari Killian, perundingan. yang dari Inggris ya Pak, Lord Killian. Ya. Jadi ini duduk Kalau dulu di kalau sini ya. asasinya. Oh. Nah ini ketika Muhammad Hatta sama Soekarno datang ke sini ya Pak ya? Datang juga cuma nggak ke sini. Oke. Ya ya. Oke. Nah untuk terakhir mungkin di sini ada taman tidur Laut Kiran untuk penengah kuningan. Ini sebelah sini. Nah ini istimewanya ada kamar mandi di dalam, mungkin dulunya mungkin VIP-nya. ruang Juga mandi proses VIP. udah Arabica, teh udah Arabica, tinggal baknya aja yang asli. Oh ini tempat tidur Lord Killian? Lord Kiran dari Yang Inggris. ini nih, yang Ya, penengahnya nah ini ya? orangnya seperti ini. Ya Tinggi besar penengahnya ya. kan waktu itu kan Indonesia dan Belanda aja berseteru ya dimediasi oleh Lord Killian ini perwakilan. Ya. Kenapa dia yang dipilih Pak? Oh, itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi ngambil jadi dari ada pihak Inggris. ketiga ya. Iya. Oke deh, itu sekilas ya teman-teman. Sekarang kita lihat bagian luarnya ya. Nah ini jadi teman-teman barangkali kalau ke Cirebon atau ke Kuningan ya mampir ke tempat ini, salah satu tempat bersejarah yang recommended. Di sekitar kawasan sini juga banyak tempat wisata ya Pak ya. Banyak. Di kawasan Linggajati ini ya. Ya. Ada apa sih Ada tadi? Ubin, ada Gifari, ada Woodland, ada Hanjuang, banyak. Oh ya ada Ini kayak wisata alam ya Pak ya. Iya wisata alam. Tapi kalau suka sejarah atau Kalau sejarah teman-teman di sini satu, terus Iya. di Taman Purbakala Cipari satu. Oh iya ya baik-baik. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya anak ingin anak-anaknya juga menghargai sejarah kayak tadi sebelum Betul. saya mulai live
banyak sekali anak-anak sekolah SMP kayaknya itu ya, yang datang ke sini. Banyak sekali kalau itu untuk per bulan mungkin sekitar 14 sampai 16 ribu pengunjung kalau Oh liburan ya, sekolah. lihat suasananya tuh teman-teman ya, sangat sejuk ya, dan benar-benar kayak villa mungkin kalau di Lembang ya, atau mungkin di Puncak. Oke, itu sekilas ya teman-teman tentang a glimpse of Gedung Perjanjian Linggarjati yang ternyata punya nilai sejarah sangat tinggi, menjadi tonggak dari saksi diplomasi, perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak ya. Saya Ira Latif dan Pak Agus. Terima kasih, sampai jumpa lagi di live berikutnya.